kan. Kita ini seorang nabi, Nabi Daud. Istrinya Nabi Daud ada 99. Jadi pernah Nabi Daud suatu saat dia sementara santai di istananya, dia melihat perempuan itu, kalau tidak salah itu perempuan sudah punya suami. Kalau tidak salah ingat itu namanya suaminya Huriyah. Huriyah itu namanya suaminya. Jadi ini Nabi Daud jatuh cinta sama perempuan ini. Jadi karena waktu itu kan dia jadi ini dia keberatan. Jadi dia menghadap ke Nabi Daud. Jadi ada teka-teki yang diberikan, apa yang kau rasakan ini. Ditanya itu Huriyah. Saya heran katanya ini. Orang sudah punya artinya dia ibaratkan gembala itu, ini ke 99 masih menginginkan satu kambingnya, kita katakanlah kambing. Masih dia ingin 99 kambing, masih menginginkan kambingnya orang. Disitulah Nabi Daud sadar bahwa sebenarnya ini dia merasa bahwa dia kena ini. Jadi disitulah kita bisa melihat bahwa Nabi saja bisa tergoda. Jadi ada kisahnya cuma Nabi Daud. Masalahnya Nabi Daud. Tadi kita bahas ayat 14 di surat Ali Imran. Hubu syahwat, jadi cinta terhadap hawa nafsu. Jadi di sini bukan sekedar hawa nafsu saja, tapi keinginan terhadap wanita, keinginan terhadap harta dan tahta. Ya. Lalu kemudian ini sebenarnya ayat ini memberikan ujian terhadap manusia, terhadap kita semua, agar supaya kita tetap berhati-hati. Lalu kemudian dia berikan satu ayat lagi di dalam Al-Quran yang sering kita dengar. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum mawaddatan warahmah. Dan tanda-tanda kebesaran Allah menciptakan wanita dan laki-laki supaya kamu hidupmu tenang. Itu tadi itu penangkalnya itu tadi, karena nafsu manusia tidak bisa tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena kita materi ini yaitu menyangkut wanita. Jadi ini pernah Pak, saya dengar satu ustaz, tapi tidak tahu di mana itu ustaz yang juga sudah tahu namanya, ungkapan itu. Katanya wanita itu adalah tiang agama. Ya inilah sampai saya berpikir apa yang dimaksud ini ustaz ini? Apakah mungkin kehormatannya apa dikatakan sampai di wanita itu adalah tiang agama? Nah ini mohon Pak, saya mungkin bisa dijelaskan itu bagaimana itu. Karena saya dengarkan seperti begitu. Saya mendengar itu salat yang agama. Tapi mungkin maksudnya itu bahwa peranannya memang sangat penting. Jadi kita ketahui Rasulullah itu di backup, ditopang oleh Khadijah, seorang milioner lah di zamannya, kaya raya, dan dia memanfaatkan hartanya untuk kemajuan Islam. Dan Rasulullah Muhammad itu tidak kawin-kawin selama dia nikah dengan Khadijah, kecuali setelah dia meninggal. Dan ketika dia kawin dengan Aisyah, dia masih sebut-sebut Khadijah sampai cemburu. Orang mati dia masih cemburuin. Nah, artinya bahwa memang wanita itu seperti tadi disampaikan Pak Iqbal, kalau dia berlaku baik, maka baguslah. Tapi sebaliknya, jadi penggoda. Tapi memang ini timbal balik ini. Ada juga laki-laki penggoda. Tapi ada laki-laki tidak menggoda, tapi tergoda. Seperti
Sulaiha. Di sini di ayat surah Yusuf di sini walaqad pakai lam dan kad itu penekanan. Sungguh. Hammat bihi. Hammat itu ingin. Bihi kepada Yusuf. Ada di situ di surutnya wa hamma biha. Wa hamman laki-laki dan dia juga menginginkan. Ya. Tapi saat itu dia melihat tanda-tanda kuasa Allah. Ya. Laula an ra'a burhana rabbih. Tetapi lebih kuat itu ingatannya kepada Allah. Zikirnya itu lebih kuat daripada nafsunya. Sehingga dia... Jadi kalau ungkapan dari mungkin Ustaz itu bahwa kalau wanita mengambil posisi mendukung agama atau berperilaku Islami, maka itu baiklah. Tapi kalau terjadi sebaliknya, ya, karena memang terus terang saja wanita itu memang indah. Bagi wanita laki-laki juga gagah, indah. Tetapi katanya menurut penelitian, wanita yang mempersatukan hartanya baru ketampanannya, katanya begitu. Sedangkan kalau laki-laki mempersatukan cantiknya. itu kesan pertama. Tapi Rasulullah pesankan kan yang terakhir itu agama. Itulah yang paling inti. Dan kecantikan itu kan ada namanya inner beauty, ya. Jadi kecantikan indah. Ya, terima kasih atas komentar-komentar dari teman-teman. Semoga kita dapat mengambil hikmah bahwa kita harus selalu berhati-hati. Zikrullah. Dengan zikrullah itulah kita bisa membentengi diri kita terhadap berbagai godaan. Sebagaimana yang disebut tadi itu. Banyak godaan. Tapi yang nomor satu adalah wanita. Demikian pula godaan-godaan lain. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Dan semua ada hikmahnya. Keterbatasan itu adalah jalan untuk menyelamatkan kita. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.